menyatakan akan menghormati proses hukum terkait kasus judi online yang diduga menyeret nama Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi. Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi kepada wartawan. Budi Ari yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika disebut dalam dakwaan kasus suap pengamanan situs judi online. Surat dakwaan itu ditujukan untuk Zulkarnain Apriliantoni, satu dari 24 tersangka kasus judi online yang menyeret sejumlah nama pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika, kini Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Diketahui Zulkarnain sebelumnya merupakan orang terdekat dari Budi Ari. Pemerintah itu menghormati proses hukum, jadi biarkan saja proses hukum ini berjalan, dan kita yakin proses hukum ini akan membuka semuanya dengan terang benderang. Jadi yang salah akan dibilang salah di situ, yang tidak bersalah juga jangan dipaksakan jadi salah kan. Yang tidak bersalah juga nanti tentu akan terbukti tidak bersalah. Jadi kita tunggu saja proses-proses seperti ini, dan kita harapkan masyarakat, teman-teman media juga memantau ini dengan proper. Jadi kita tunggu keputusan pengadilannya sehingga kita tidak mendahului keputusan pengadilan. Jadi yang ada sekarang itu kita pantau saja. Jadi kalau dari pemerintah menghormati proses hukum dan tidak mengintervensi proses hukum itu sendiri. Di sisi lain, Hasan mengaku belum mendapatkan informasi apakah sudah ada komunikasi antara pihak istana dan Budi Ari terkait kasus ini. Ia menyebutkan nama Budi Ari sejauh ini hanya disebut dalam dakwaan tanpa ada proses hukum langsung terhadap dirinya. Saya tidak punya informasi soal itu, tapi kan kalau komunikasi nggak sulit ya. Bisa telepon, bisa ketemu kapan saja, jadi komunikasi itu bukan sesuatu hal yang sulit. Cuma saya belum punya informasi apakah sudah bicara langsung terkait soal ini. Walaupun ini kan juga masih penyebutan aja di dalam proses hukum kan. Jadi artinya beliau sendiri juga belum ada proses hukum apa-apa kan gitu. Jadi ya kita pantau saja. Kalau dari kita sih mantau aja. Pantau. Dalam pengembangan kasus terungkap bahwa praktik penjagaan situs dilakukan untuk mencegah pemblokiran situs judi online dengan imbalan uang miliaran rupiah. Dugaan keterlibatan Budi Ari muncul dari kode pembagian setoran yang disebut diberikan melalui perantara bernama Alwin yang berperan sebagai bendahara dalam praktik ini. Ya, angka 50% itu muncul dari internalnya sendiri setelah buka-bukaan di pengadilan. Jadi mestinya sih tidak sulit ya, langkahnya menjadi lebih mudah gitu. Nah, tadi ada yang nanya, Budi Ari lagi di mana sekarang? Ya lagi di mana Budi Ari sekarang? Jangan sembunyi di Solo katanya. Enggak, dia lagi di Vatikan. Ini ada komentarnya ya. Diutus oleh Pak Prabowo bersama Muhaimin kalau nggak salah. Untuk apa ya, semacam prosesi yang paus ya. Kita pengen tahu Pak respons Bapak terkait ini lagi ramai juga nama Bapak dikaitkan dengan judi online begitu Pak. Bagaimana responsnya? Ya, manusia, sebagai masyarakat, sebagai warga negara yang baik, kita warga negara yang taat hukum. Kita ikuti proses hukumnya, dan saya meminta kepada semua media untuk berhenti memframing dan juga jangan trial by the facts, karena fakta bukti sudah sangat jelas, dan saya yakin keadilan Tuhan akan bekerja dengan sebaik-baiknya dan akan mengungkap siapa sesungguhnya di balik ini semua. Karena fitnah, framing yang jahat pasti akan mendapat balasan dan keadilan Tuhan. Terima kasih. Ya. Jangan di framing katanya untuk media. Nah, tentu media juga berbicara berdasarkan fakta yang muncul di lapangan, di persidangan. Kenapa ini menjadi naik lagi? Karena di persidangan muncul 50% itu alokasi diserahkan kepada Budi Ari. Maka ini yang harus segera dituntaskan dengan cara diperiksa, dipanggil, minimal saksi dulu kan begitu. Tapi yang menarik diskusi ini disampaikan di forum bahwa
Bahkan harusnya Budi Ari sudah jadi tersangka. Coba kita lihat. Ini berbicara soal dakwaan ya, berbicara soal dakwaan, dan surat dakwaan itu sangat resmi, dan tidak mungkin kejaksaan itu main-main, apalagi sampai berani menyebutkan nama seorang menteri pada waktu itu yang sekarang juga jadi menteri gitu ya. Jadi kita harus percaya siapa? Ini kan kejaksaan yang bicara. Tapi dari kronologi seperti itu, apalagi ketika bulan akhir tahun ya, itu lalu itu kan ramai sekali ini ya, PPATK dan sebagainya. Kita akan meminta bagaimana ada angka 8 juta per ini yang tadinya 3 juta, dan kemudian ada penawaran yang awalnya 1 miliar menjadi 5 miliar, ada pertemuan dan sebagainya. Apa ini sampaikan dalam berita-berita pada waktu itu hampir sama apa yang ada dalam surat dakwaan gitu ya. Ya kalau kita kan berbicara dengan media itu kan karena pemberitaan. Tetapi ketika apa yang berjalan atau menyebar di media sudah masuk dalam surat dakwaan, pasti jaksa sudah memenuhi 184 ya, dan 184 KUHP tentang alat bukti yang sudah dikumpulkan, maka terjadilah sebelum tadinya kan rendak ya, dari penyidik ke jaksa jadi rendak, kemudian dari dakwaan. Ini kenapa tidak ada kalau mohon maaf ya, kalau biasanya kalau kemudian seperti ini Pak Budi Ari harusnya sudah masuk sebagai tersangka juga paling tidak gitu ya. Ini ada apa gitu ya? Apakah memang dari penyidikannya sendiri yang memang lemah ya, tidak menyeluruh ke semuanya. Kita bicara equality before the law. Bahkan filosofinya itu ya, kalau ada pejabat atau pegawai negeri dan sebagainya di pasal 52 yaitu pasal 92 KUHP itu filosofinya itu diperberat malah bukan diperringan, sehingga yang belakangan ini kan kalau yang orang-orang tinggi itu lemah hukumnya, kalau kepada bawah itu tajam. Nah ini menyalahi pasal 52 KUHP itu sebagai induk dari hukum pidana yang berlaku baik untuk KUHP kejahatan yang dalam KUHP maupun di luar KUHP seperti Undang-Undang TPPU dan Undang-Undang ITE ini. Ya jadi di situ ada masalah, ada permasalahan yang harus dipertanyakan oleh masyarakat. Kenapa konsep seperti ini tidak ada TPPU-nya? Padahal sejak awal itu kan uang itu kemana? Ya kan, uang itu kemana? Yang ada 8 juta, 3 juta. Tapi itu kan perbincangan di dunia maya atau perbincangan di media-media. Tapi ketika sudah menjadi dokumen, yaitu surat dakwaan, yaitu yang diketemukan oleh jaksa. Namun, kenapa kok terisolir gitu ya? TPPU-nya nggak ada dan tidak semua orang-orang yang disebutkan dalam surat dakwaan seperti ini ya Pak Freddy ya, seharusnya juga siapapun itu kan nambah, bukan hanya 5 orang. Nah, luar biasa kalau tadi Hasan Nasbi menyampaikan dengan begitu sangat hati-hati ya, mungkin belajar dari pengalaman ya, yang bilang apa, kepala babi ya dimasak saja. Akhirnya dia sadar mengundurkan diri tapi ditolak. Sekarang jadi hati-hati. Bagus. Tapi saya kasihan juga ini lihat Waketum Projo ini ya, sibuk sekali hari ini. Dia harus mengcounter berbagai narasi yang menyudutkan. Sekarang bicara tentang Budi Ari yang diduga terlibat dalam judi online, dalam pengamanan situs judi online. Kemarin dia sibuk sekali mengcounter tentang ijazah, dugaan ijazah palsu Jokowi. Bahkan ada slip tong ya, yang dilakukan oleh dia yang mengatakan bahwa ya ijazah palsunya sudah disiapkan. Nah kurang lebih begitulah ya, ada redaksi yang akhirnya menjadi viral lagi gitu ya. Saya kira ini semua adalah sebuah fakta yang harus ditelusuri. Tentu kita berharap ini bisa segera selesai. Dan kalau coba kita simpulkan dari proses diskusi kita di pagi menjelang siang hari ini, maka kita lihat barusan bagaimana respon istana dalam penegakan hukum ini. Ya, kita lihat tadi Hasan Nasbi menyatakan tidak akan mengintervensi proses hukum yang berjalan. Jadi Hasan juga menegaskan juga bahwa yang bersalah akan terlihat bersalah, akan terbukti lah maksudnya ya, seiring dengan berjalannya proses hukum. Nah proses hukum sekarang sudah memunculkan nama Budi Ari ya, dipanggil lah segera ya sebagai saksi gitu. Kalau oleh ibu yang dari TPPU tadi disampaikan ya justru harusnya malah sebagai tersangka kan begitu. Jadi Budi Ari sendiri membantah keras tadi ya, bicara jangan
ada narasi jahat yang bertujuan merusak reputasinya. Saya kira tidak dalam konteks itu. Ini karena muncul saja di pengadilan. Datang juga dukungan dari Projo yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa tidak menyebut Budi Ari mengetahui atau menerima uang haram. Ya bukan dari jaksa, tapi dari saksi tersangka gitu. Dan ini kasus ini menyoroti tantangan kita dalam proses penegakan hukum terhadap pejabat tinggi negara. Kan kalau sekedar rakyat biasa sudah terbukti tajamnya. Ini terhadap pejabat nih yang belum terbukti. Meskipun memang belum ada proses hukum resmi terhadap Budi Ari, tapi penyebutan namanya dalam dakwaan menimbulkan pertanyaan terhadap integritas dan transparansi dalam pemerintahan. Langkah tegas dan transparan dari aparat penegak hukum ini akan jadi indikator bagaimana komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi. Dan terutama adalah menjaga kepercayaan publik. Ya termasuk di dalamnya judi online yang menghancurkan jutaan rakyat Indonesia. Nah, kasus dugaan keterlibatan Budi Ari dalam skandal judi ini merupakan ujian bagi sistem hukum dan integritas pemerintah. Penanganan yang transparan dan adil tentu akan menentukan arah kepercayaan publik terhadap institusi negara dan komitmen terhadap pemberantasan judi online dan juga termasuk kasus-kasus korupsi.